Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini John mau membahas tentang seputar info kartu prakerja. Dengan saya John, Mas. Bapak John, baik, perihal apa yang dapat saya bantu? Jadi saya mau menanyakan banyak hal, Mas. Untuk yang pertama, saya mau menanyakan mengenai insentif yang ketiga ini sudah mulai diproses atau ada jadwal penundaan lagi ya, Mas ya? Soalnya sampai hari ini status di dashboard saya masih belum diproses, Mas. Baik, nanti saya bantu pengecekannya. Sebelumnya bisa sebutkan Pak untuk nama lengkap dan nomor handphone yang terdaftarnya. Jadi nama saya Agastya Yuda Permana. Untuk nomor teleponnya 087 0000. Baik, jadi sini Bapak menanyakan perihal untuk insentif yang ketiganya. Iya betul, Mas. Di sini untuk jadwal insentif ketiganya itu tanggal berapa Pak? Tanggal 4 Juli. 4 Juli. Iya. Statusnya belum diproses. Betul. Rekeningnya apa Pak yang digunakan saat ini? OVO, Mas. OVO. Untuk saat ini Bapak terdaftar di gelombang berapa? Saya gelombang pertama, Mas. Baik, kalau gitu nanti saya bantu pengecekannya melalui emailnya saja. Bisa sebutkan? Bisa, Mas. agastya407@gmail.com. @gmail.com. Iya benar, Mas. Ini berarti Agas TIYA seperti itu. Ya, TIYA. Dipanggilnya dengan berkenannya dengan Bapak siapa? Agas saja nggak apa-apa, Mas. Agas ya. Baik, jadi seperti ini Bapak Agas. Untuk informasi insentif ketiga, kenapa belum diproses? Dikarenakan memang untuk saat ini diprioritaskan untuk insentif pertama dan keduanya terlebih dahulu. Karena untuk saat ini masih banyak dari data kami di sini insentif pertama dan keduanya banyak yang juga yang belum menerima insentif tersebut. Karena itulah untuk saat ini diprosesnya terlebih dahulu insentif pertama dan keduanya. Nanti ketika insentif pertama dan keduanya ini sudah tidak terlalu banyak untuk datanya yang sudah dicairkan, baru nanti akan diproses untuk insentif yang ketiganya. Ada kemungkinan untuk insentif ketiga ini akan dilakukan kembali di minggu ke depannya, Pak. Oh, berarti bukan di minggu ini. Berarti minggu ini penuntasan untuk pencairan yang pertama sama yang kedua itu ya, Mas ya? Iya, nanti di minggu depan baru akan dilakukan proses untuk insentif yang ketiganya. Tapi nanti semoga saja tidak sampai di minggu depan. Nanti kami coba bantu agar lebih cepat kembali untuk prosesnya ya Pak ya. Dan semoga juga insentif yang pertama maupun hingga ketiga semoga saja bisa lebih dipercepat kembali. Oh gitu ya, Mas ya. Nah terus juga saya mau menanyakan mengenai info yang terbaru ini, Mas. Kalau peserta yang tidak memenuhi syarat itu wajib mengembalikan dana insentif yang telah digunakan, Mas. Nah ini Masnya bisa dijelaskan gak, Mas? Soalnya ini statement kan membuat stigma dari masyarakat seluruh Indonesia juga bertanya-tanya dan merasa resah dari kalimat tersebut, Mas. Masnya bisa dijelaskan gak, Mas? Baik, kalau untuk saat ini kami pun masih menunggu Pak untuk informasi tersebut. Nanti ada kemungkinan kami pun sudah mengirimkan laporan. Kalau untuk perihal yang Bapak tanyakan ini, apakah benar atau tidaknya, nanti setelah itu biasanya nanti akan kami umumkan di Instagram prakerjanya Pak. Oh begitu, Mas. Berarti dari pengelola prakerja belum mendapat klarifikasi mengenai statement tersebut ya, Mas ya? Iya, kami pun untuk saat ini masih menunggu Pak untuk informasinya. Nanti setelah jika kami sudah mendapatkan informasi lebih lanjutnya, itu nanti akan kami informasikan di Instagram prakerjanya Pak. Oh baik, Mas. Berarti nanti informasi lebih lanjutnya nanti di Instagram resmi Prakerja Go.id ya, Mas ya. Terus juga saya mau menanyakan ini, Mas. Kan banyak tuh dari teman-teman yang berusaha mau ganti rekening baik dari BNI ke e-wallet atau e-wallet ke BNI ya, Mas ya. Tapi kenapa banyak yang mengalami kegagalan saat proses pergantian rekening tersebut ya, Mas ya? Untuk saat ini sebenarnya fitur tersebut sudah bisa Pak dipergunakan untuk melakukan perubahan rekeningnya. Hanya saja kalau dari data pihak IT-nya itu banyak peserta lain yang mengakses ke fitur tersebut, sedangkan untuk per harinya itu ada kuota tertentu yang bisa diakses dari peserta lain. Karena itulah jika sudah melewati dari kuota yang sudah tentukan, itu pasti akan terpental kembali ke dashboardnya atau diminta untuk dicoba kembali di waktu yang berlainan seperti itu. Oh gitu, Mas. Berarti untuk setiap harinya itu emang dibatasi ya, Mas, jumlahnya kuota untuk pergantian rekening tersebut. Iya, dan juga dipastikan kembali saat para pesertanya dicoba di waktu yang berlainan saat orang lain tidak menggunakan fitur tersebut, atau juga dicoba dengan
menggunakan perangkat lain dengan misalkan handphonenya dengan spek yang lebih tinggi atau dengan komputer dan laptopnya seperti itu, dan dipastikan dari jaringannya sendiri tidak terkendala. Tapi kalau misal di statusnya itu gagal, tapi emang nggak masuk di rekening itu bagaimana mas? Apakah bisa dirubah juga? Padahal sudah mengisi rating juga. Untuk insentif yang gagal ada kemungkinan nanti akan diproses kembali, tapi sesuai dengan data-datanya. Jika memang datanya sendiri belum lengkap, misalkan ada data yang kurang, misalkan seperti belum dilakukan pengupdatean, ataupun ada perubahan data seperti nomor KTP atau nomor handphonenya, dan juga belum berikan rating dan ulasan, itu menjadi faktornya juga untuk melakukan pencairannya. Oh, tapi kalau misal yang gagal tapi udah masuk, itu bagaimana mas? Dibiarkan saja atau gimana? Kalau untuk yang sudah berhasil tapi keterangannya berubah gagal, itu ada kemungkinan salah penginputan data saja. Karena kalau untuk keterangannya sendiri di sini hanya ada 3. Untuk yang keterangan itu belum diproses, sedang diproses, dan sudah berhasil. Kalau untuk yang seharusnya gagal ini ada dua faktor. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, ada data yang masih belum terlengkapkan. Atau yang kedua adalah jika keterangan yang sebelumnya sudah berhasil tapi gagal, itu karena salah penginputan data saja. Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun statusnya gagal tetap bisa dicairkan saat statusnya ini gagal. Oke, siap. Tapi berarti belum ada konfirmasi antara pihak pengelola prakerja dengan revisian baru dari Bapak Jokowi ya mas ya? Untuk saat ini belum ada Pak, kami pun masih menunggu informasinya. Soalnya banyak sih mas teman-teman dari grup medsos menanyakan mengenai soal ini. Banyak sih soalnya karena kekhawatiran mereka mas, bukan karena hal memalsukan data atau bagaimana. Tetapi kan mereka ada mungkin yang sudah bekerja saat ini tetapi bisa tetap menerima prakerjanya gitu loh mas. Ya, tapi untuk saat ini tidak perlu khawatir, nanti tunggu saja informasi selanjutnya. Nah, kalau untuk yang insentifnya dikembalikan ada kemungkinan tidak jika datanya sendiri sudah lengkap. Yang untuk datanya sudah lengkap dipastikan tidak akan dikembalikan kembali karena itu sudah menjadi haknya. Kecuali datanya sendiri belum lengkap atau data NIK-nya berbeda, itu pasti akan diminta untuk dikembalikan terlebih dahulu sampai nanti datanya sudah diperbarui atau sudah sudah sesuai seperti itu, nanti bisa lanjutkan kembali untuk pencairannya. Berarti yang datanya sudah lengkap dan sudah benar, kemungkinan besar uangnya tidak mungkin dikembalikan lagi ya mas ya. Oh iya mas, mengenai sisa saldo yang ada di dashboard itu bagaimana mas? Apakah akan dikembalikan juga? Kalau untuk sisa saldo yang 1 juta itu pasti akan dikembalikan atau diminta kembalikan kembali karena memang itu jika tidak dipergunakan sampai habis, jika ada sisanya itu pasti akan dikembalikan kembali ke kas negara, kecuali sudah dipergunakan sampai habis itu tidak masalah. Baik mas, jadi kan kalau kayak gini kan saya dan teman-teman semua jadi nggak khawatir mengenai berita tersebut. Saya kiranya sudah jelas mas. Terima kasih banyak sudah membantu saya. Baik, kalau gitu apa informasi yang saya sampaikan sudah cukup jelas? Oh sudah mas, sudah cukup jelas ini mas. Ada hal lain lagi Pak yang dapat saya bantu? Cukup jelas mas sudah. Baik, kalau gitu terima kasih telah menghubungi layanan Kartu Prakerja. Selamat malam, selamat beristirahat Pak Agus. Selamat istirahat juga mas. Oke teman-teman, jadi nggak usah khawatir lagi mengenai berita tersebut ya teman-teman. Kalau kita sudah merasa benar dan kita sudah jujur dengan apa adanya kita, jadi kita nggak usah takut untuk mengembalikannya lagi, karena apa yang sudah kita dapat pasti tidak akan diminta lagi. Jadi buat teman-teman, itu requestan dari teman-teman semua ya. Semoga semuanya sudah terjawab dan video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Salam satu hati, salam